Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Program Studi Teknik Pertanian. Sebelum kita bahas lebih lanjut kegiatan kita hari ini, maka kurang afdol rasanya kalau memperkenalkan diri. Oleh karena itu, mari kita simak video profil kita berikut ini. Tada! Halo sahabat pertanian, di era revolusi industri 5.0 ini, teknologi semakin meningkat, terutama di bidang pertanian. Untuk mendukung sektor pertanian di Indonesia, terutama khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, yang kondisi cuacanya yang tidak menentu, maka dibutuhkan bangunan pertanian yang dapat manipulasi keadaan atau kondisi cuaca yang sesuai dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Maka dibangunlah bangunan pertanian yang berupa greenhouse. Apa sih itu greenhouse? Yuk kita cari informasinya. Jelaskan dulu nih, apa sih itu greenhouse? Greenhouse merupakan sebuah bangunan pertanian yang digunakan untuk budidaya tanaman, yang dimana bangunan tersebut memiliki struktur atap dan dinding yang bersifat tembus cahaya. Nah, bangunan greenhouse ini memiliki fungsi yaitu untuk memanipulasi kondisi dan keadaan lingkungan agar kondisi dan keadaan lingkungan itu dapat sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Pembangunan greenhouse di daerah iklim tropis dan subtropis memiliki fungsi utama yang berbeda. Fungsi utama greenhouse di daerah yang beriklim tropis adalah sebagai pelindung tanaman dari terpaan angin, hujan, dan hama maupun penyakit. Sedangkan fungsi utama greenhouse di daerah yang beriklim subtropis adalah sebagai penjebak panas matahari karena rendahnya radiasi matahari yang terkena pada tanaman. Nah, di sini saya akan bahas nih faktor lingkungan yang seperti apa sih yang dapat kita hindari dari adanya bangunan greenhouse ini. Nah, berikut ini beberapa faktor lingkungan yang dapat kita hindari dari adanya bangunan greenhouse. Yang pertama, perubahan suhu dan kelembapan yang fluktuatif. Kemudian yang kedua, akibat dari sinar radiasi sinar matahari jenis sinar ultraviolet dan sinar infrared. Kemudian yang ketiga, kekurangan air pada musim kemarau atau kelebihan air pada musim hujan. Kemudian yang keempat, hama dan penyakit yang dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman, contohnya seperti bakteri dan jamur. Kemudian yang kelima, tiupan angin kencang yang dapat merobohkan tanaman serta merusak daun. Kemudian yang keenam, tiupan angin kencang yang dapat menggagalkan proses penyerukan bunga. Kemudian yang terakhir yaitu akibat buruk dari polusi udara. Nah, di belakang saya ini sudah ada bangunan greenhouse. Yuk kita lihat sama-sama bagian-bagian utama greenhouse beserta fungsinya. Greenhouse ini merupakan tipe greenhouse arch. Yang kedua, ada kerangka. Kerangka pada greenhouse terbuat dari kerangka besi yang tahan lama, yang berfungsi sebagai penegak pada bangunan. Yang ketiga, ada atap. Atap pada greenhouse terbuat dari plastik UV yang berfungsi sebagai pelindung tanaman dari sinar matahari secara langsung. Yang keempat, ada dinding. Dinding pada greenhouse terbuat dari jaring kecil yang berfungsi sebagai
pelindung dari hama dan penyakit. Dan yang kelima ada ventilasi. Ventilasi pada greenhouse berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya udara dan menstabilisasi suhu yang berada pada greenhouse. Nah, sahabat pertanian, setelah kita mengetahui pengertian greenhouse, bagian-bagian dan manfaat dari bangunan greenhouse, perlu kita ketahui cara pemeliharaan bangunan greenhouse itu sendiri. Pemeliharaan bangunan greenhouse itu yaitu 1. Menjaga lingkungan di dalam greenhouse. 2. Menjaga kebersihan greenhouse. 3. Menjaga agar kondisi tanah di dalam greenhouse tetap kering supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. 4. Menjaga atau merawat komponen-komponen pendukung di dalam bangunan greenhouse. Di era revolusi industri 5.0 ini, kemajuan teknologi semakin pesat, termasuk di sektor pertanian. Salah satu bentuk kemajuannya yaitu adalah contohnya pada bangunan greenhouse, di mana bangunan greenhouse merupakan bangunan untuk budidaya tanaman yang memiliki struktur atap dan dinding yang tembus cahaya. Di mana pembangunan greenhouse di daerah iklim tropis dan subtropis memiliki fungsi utama yang berbeda. Di sini, bangunan greenhouse memiliki bagian-bagian utama serta fungsinya masing-masing seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Greenhouse sendiri memiliki kelebihan yang dapat menghindarkan kondisi yang ada di dalam greenhouse dari faktor luar yang tidak diinginkan. Sehingga diperlukan sebuah pemeliharaan atau maintenance agar greenhouse dapat digunakan dalam jangka panjang, seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Thank you for watching guys. Sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Kapan-kapan lagi.